Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai shock anafilaktik atau anafilaksis. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian shock itu sendiri. Shock adalah kondisi yang terjadi saat tidak terdapat cukup darah dan oksigen yang mengaliri organ serta jaringan di dalam tubuh kita. Akibatnya, tekanan darah menjadi sangat rendah dan fungsi organ-organ akan terganggu. Jenis shock sendiri terbagi bermacam-macam. Salah satunya adalah shock distributif. Shock distributif yaitu shock yang terjadi ketika pembuluh darah kehilangan kemampuannya untuk mengalirkan darah dengan benar, sehingga mengakibatkan aliran darah pada oksigen ke seluruh organ-organ vital kita menjadi terganggu. Shock distributif sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah shock anafilaktik atau anafilaksis yang nanti akan saya bahas. Yang kedua, shock septik. Yang ketiga, shock neurogenik. Baiklah, kita akan memulai pembahasan mengenai shock anafilaktik. Shock anafilaktik yaitu suatu reaksi alergi yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bahkan kematian. Shock anafilaktik terjadi ketika sistem kekebalan tubuh merespon zat-zat alergen yang dianggap berbahaya oleh tubuh secara berlebihan. Selanjutnya, mengenali dan memahami tanda-tanda atau gejala dari shock anafilaktik itu sendiri. Tanda-tanda atau gejala shock anafilaktik yang pertama adalah bentol yang disertai dengan gatal. Yang kedua, ruam pada kulit. Yang ketiga, bengkak pada mata, bibir, tangan, dan kaki. Yang keempat, bengkak pada mulut, lidah, dan tenggorokan. Yang kelima, mual, muntah, serta diare. Yang keenam, tubuh terasa hangat. Yang ketujuh, kesulitan bernafas. Yang kedelapan, detak jantung yang lemah ataupun cepat. Yang kesembilan, penderita mengalami pusing atau bahkan pingsan. Selanjutnya, penyebab dari shock anafilaktik. Ada banyak agen alergi utama yang dapat memicu penyebab shock anafilaktik itu tersendiri. Yang pertama adalah obat-obatan. Obat-obatan di sini bisa meliputi aspirin, ibuprofen, naproxen, cairan kontras yang digunakan pada beberapa tes X-ray atau penisilin. Yang kedua ada makanan. Makanan ini seperti contohnya kacang-kacangan, gandum, ikan, kerang, susu, ataupun telur. Selanjutnya adalah sengatan dari serangga, seperti lebah, tawon, ataupun semut api. Faktor resiko dari shock anafilaktik ini, yang pertama adalah penderita yang pernah mengalami shock anafilaktik sebelumnya. Yang kedua, penderita dengan alergi atau asma. Dan yang ketiga, memiliki riwayat di dalam keluarga. Pengobatan yang akan diberikan oleh tenaga medis adalah sebagai berikut. Yang pertama, suntikan adrenalin. Ini berfungsi untuk mengurangi respon dari alergi. Yang kedua, oksigen, membantu penderita ketika mengalami sesak nafas. Yang ketiga, infus. Yang keempat, obat-obatan seperti beta agonis. Contohnya albuterol yang berfungsi untuk meringankan gejala pernafasan. Dan yang kelima, tenaga medis akan melakukan CPR bila terjadi henti jantung atau henti nafas. Selanjutnya, gaya hidup yang dapat dilakukan untuk mengatasi shock anafilaktik. Yang pertama, pola hidup yang bersih dan sehat. Yang kedua, hindari pemicu alergi. Yang ketiga, membaca label terlebih dahulu pada kemasan makanan yang akan dibeli atau yang akan dikonsumsi. Keempat, berhati-hati terhadap serangga yang menyengat. Dan yang terakhir, persiapkan obat-obatan alergi di rumah, tentunya dengan resep dokter. Demikian penjelasan singkat mengenai shock anafilaktik atau anafilaksis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.